Para sejarawan mencatat bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Salah satunya adalah ekspansi Mongol pada tahun 1258 Masehi. Di bawah pimpinan Hulagu Khan, kota Baghdad yang selama berabad-abad menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dan jantung peradaban Islam akhirnya berhasil ditaklukkan. Kota Baghdad pun mengalami kehancuran besar. Khalifah terakhir dari dinasti Abbasiyah yaitu Al-Musta'sim terbunuh dan Baghdad dijarah secara besar-besaran. Sungai Tigris yang dahulunya menjadi urat nadi kehidupan berubah menjadi sungai kematian. Airnya menghitam karena tinta dari ribuan buku perpustakaan Baitul Hikmah yang dibuang. Di sanalah lenyap ribuan karya ilmuwan, seolah-olah peradaban itu ikut tenggelam bersama riwayat-riwayat kejayaannya. Runtuhnya Baghdad dan hancurnya Baitul Hikmah menjadi simbol kemunduran pusat keilmuan Islam, terutama di bidang sains dan filsafat. Peran akal dalam menafsirkan wahyu mulai dibatasi, digantikan oleh pendekatan yang lebih tekstual dan defensif terhadap warisan intelektual. Misalnya, pada masa klasik antara abad ke-8 sampai ke-13, ajaran dasar dari Al-Quran dan Hadis dipahami secara terbuka, memberi ruang bagi ulama untuk menafsirkan, berdialog, dan beristihad sesuai konteks zamannya. Namun, pada masa pertengahan antara abad ke-13 sampai 19, tafsir para ulama terhadap teks-teks Al-Quran dan Hadis mulai diperlakukan sebagai kebenaran final. Tafsir yang semula bersifat dinamis berubah menjadi dogma yang tidak boleh dipertanyakan. Akibatnya, kreativitas intelektual melemah, kebebasan berpikir terbatasi, ruang untuk ijtihad pun menjadi sempit, dan semangat ijtihad yang sebelumnya hidup tergantikan oleh taklid, yaitu mengikuti pandangan ulama klasik tanpa pertimbangan kritis. Sementara itu, tasawuf yang awalnya bersifat individual pada masa klasik berkembang menjadi praktek massal pada masa pertengahan melalui tarekat. Oleh karena itu, bukan hanya para sufi, tetapi juga kalangan awam mulai ikut menjalankan ajaran tasawuf melalui tarekat. Karena tujuan sufi mengutamakan kehidupan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga mereka menghindari kesenangan duniawi dan lebih memilih hidup sederhana, maka sikap ini ditiru oleh masyarakat awam yang kemudian lebih berorientasi pada akhirat dan mengabaikan urusan dunia. Bekerja untuk kepentingan duniawi dianggap rendah, bahkan hina. Kegiatan seperti berdagang, bertani, dan berindustri sering dipandang sebagai pekerjaan yang hanya layak bagi kaum non-muslim. Sementara sains dan filsafat perlahan ditinggalkan karena dianggap sebagai ilmu duniawi yang tidak bernilai untuk kehidupan akhirat. Sejak saat itu, peradaban Islam mulai kehilangan keseimbangannya. Semangat spiritual tetap hidup, tapi nalar ilmiah perlahan memudar. Kondisi seperti ini berlangsung cukup lama, dari abad ke-13 hingga masuknya pengaruh barat ke dunia Islam pada abad ke-19, sehingga memunculkan dan memperkuat adanya dualisme dalam sistem pendidikan Islam, di mana sains dan filsafat berkembang di satu pihak, sementara pendidikan agama berdiri di pihak lain secara terpisah.